Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel. Ini adalah tema kedua yang baru setelah mini vlog. Dan aku rasa semoga kalian suka. Untuk yang sudah ngikutin aku dari lama, aku ucapkan terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung di YouTube channel aku, jangan lupa like, comment, juga subscribe. Karena subscribe dari kalian adalah semangat aku untuk bikin the next video selanjutnya. Tanpa lama-lama, langsung masuk ke video selanjutnya. Halo teman-teman, jadi hari ini aku ingin membahas mengenai apa saja sih yang kita perlukan dan apa saja yang perlu kita pikirkan sebelum kita menulis cerita di Wattpad ataupun platform lainnya. Jadi di sini Zara udah nentuin ada beberapa hal yang harus kalian pikirkan. So, tanpa berlama-lama, jadi kita langsung aja ke yang pertama. Yang pertama adalah kalian menentukan dulu cerita kalian tuh masuk ke genre apa. Mau itu romansa, misteri, adventure, atau fiksi-fiksi remaja lainnya. Nah, dari situ nanti kalian tentukan target pemasarannya. Mau ini nanti ceritanya, nanti target pemasarannya itu ke novel dewasa kah? Atau ke untuk novel-novel remaja-remaja lainnya? Atau nanti ceritanya tentang misteri? Lalu ini gak kalah paling pentingnya dalam menentukan judul. Nah, ini bisa kalian tentukan judulnya tuh dengan cara dapatkan inspirasi dari tema utama di cerita kamu. Kadang-kadang ini tuh bisa juga berupa dengan nama pemeran utamanya. Contohnya apa kak pemeran utama? Kayak cerita Antares, Antariksa, Galaksi. Itu kan kadang-kadang mereka dapatnya dari tokoh utamanya ya kan. Nah, kalian bisa tuh niru kayak gitu. Lalu berilah judul berdasarkan latar yang penting. Berilah judul yang terinspirasi dari kejadian penting dalam cerita. Contohnya tentang cerita Lilin. Itu kan kalau gak salah aku, prolog pertamanya tuh tentang dia ulang tahun Nyup Lilin kan. Tentang acara dia ulang tahun. Mungkin saja kalian bisa ngambil kayak gitu. Cari momen penting, momentum paling unik dan paling berkesan di cerita kalian yang telah kalian bikin. Terus kalian bisa tuh pikir kira-kira apa yang momentum ini yang berkaitan dengan benda kah atau dengan peristiwa kah atau contohnya tentang pertemuan romansa, pertemuan antara laki-laki dan perempuan di musim semi. Musim semi nanti kalau bahasa Inggrisnya apa? Kayak pokoknya cari aja judul yang unik tapi setidaknya tuh bisa dimahami atau bisa dihafal sama pembaca-pembaca lainnya. Jadi cerita kalian itu bukan cuma untuk sekali dia baca, tapi bisa terus berulang dan diingat dari dia gitu. Opening dan juga prolog. Nah nih pastikan kalian itu ambil konflik yang menarik dari cerita. Sikat pada ada jelas tuh sekitar 400 sampai 500 kata yang kalian tulis di prolognya. Dan pastikan prolognya itu bikin nonton tertarik dan pengen baca lagi nih. Ini kira-kira ceritanya tentang apa ya? Kok awal-awal udah kayak gini gitu. Lalu kalian tentukan ending. Ini gak kalah penting. Kalau kalian nulis, kalian itu ibaratnya harus tahu loh ujungnya cerita ini tuh mau kemana. Mau endingnya happy kah, menggantung kah, atau sedih kah. Nah nanti kalian bisa tuh nentuinnya mau happy ending ataupun sad ending. Nah dijelaskan lah di situ. Ini tapi ini kalau aku biasanya untuk endingnya itu aku bikin itu untuk diri aku sendiri. Jadi aku tahu aku nulisnya ini mau dikasih ke arah mana. Nah ini juga biasanya aku simpan untuk diri aku sendiri adalah biodata toko. Karena gini loh, kita nulis toko, kadang-kadang kita lupa nih. Nanti toko A, karakteristiknya contohnya dia ganteng nih. Nanti ada lagi nih, pemeran selanjutnya yang bakal jadi orang ketiga, ganteng juga. Nanti kita lupa nih, ciri khas dari ini tuh apa. Nah, kayak ibaratnya kayak kita kenalan sama orang-orang tuh kan beda-beda tuh. Punya ciri-ciri khas tertentu. Nah, biodata ini tuh juga dibutuhkan gitu. Itu tuh baik mau kalian tokoh pembantu kah, mau tokoh utama kah, peran utama atau biodata dari tokoh utama itu tokoh kalian tuh penting banget. Nah ini dia tak kalah penting, setting tempat ya. Ini jangan lupa setting tempat untuk dijadiin ceritanya tuh kalian harus searching dulu. Kira-kira nih contohnya aku kan tinggalnya di Pulau Belitung.
Aku gak pernah tuh pergi ke Jakarta, tapi aku pengen nulis cerita yang latarnya tuh ada di Jakarta. Otomatis aku harus searching atau aku harus ngubungin teman-teman aku yang ada di Jakarta. Mau tanya, Jakarta tuh kayak gimana sih? Kira-kira apa sih tempat-tempat nongkrong di Jakarta tuh yang bagus, yang eksis, yang semua orang tuh kalau datang ke tempat itu tuh paling berkesan banget. Nah, jatuhnya kayak kata teman aku Ancol. Nah, bisa gak kamu deskripsiin Ancol tuh ada apa aja sih dalamnya? Dan biasanya kalau orang di Ancol tuh pertama kali yang dilihatnya tuh apa gitu. Nah, kalian harus searching tuh, terus kalian catat benar-benar detailnya, mau mereka ketemuannya di mana atau tempat itu. Jadi walaupun kalian tinggalnya kayak aku di Belitung, aku nulis ceritanya di latar alurnya tuh di Jakarta, gak meleset-meleset, gak kayak kata orang, kok di Ancol emang ada ini ya? Kok perasaan aku ke Ancol gak ada ini? Jadi kayak untuk pembaca masuk ke dalam ceritanya tuh kurang. Jadi harus searching dulu ya untuk yang nggak tahu. Dan kalau udah tahu, kan harus pastiin dulu tempat ini kira-kira memang romantis gak sih untuk diajak jadi tempat kencan atau gimana gitu. Dan ini dia yang paling sering banget orang butuh, yaitu adalah konflik. Nah, gimana nih cara memunculkan konflik ini? Nah, aku ada 5 tips adalah cara untuk memunculkan konflik yang menarik dalam cerita. Pertama, fokus pada ide cerita. Tetap fokus saja kita pada ide cerita kita dan membuat cerita kita tuh tidak akan melebar. Karena kalau kita nggak fokus sama cerita, nah ini dia perlunya tadi yang tadi aku bilang sama kalian, menentukan ending. Nah, menentukan ending yang aku maksud tadi tuh bukan cuma endingnya aja, oh enggak dia nanti akan happy ending kok dia nanti sama ini. Enggak, kalian untuk ending itu dari awal cerita. Dari awal dia pertemuan sampai nanti dia terakhirnya gimana, mau happy atau sad ending. Nah, di konflik inilah kalian dibutuhkan, catatan itu dibutuhkan. Karena dia mau tahu ini fokusnya kemana arahnya. Kalau dia fokusnya misalnya arahnya tujuannya tentang gimana sih caranya agar si lemot bisa juara satu dan ceritanya. Berarti kan konflik terbesar cerita itu adalah gimana misalnya dia diragukan sama teman-temannya atau sama guru dia. Nah, berarti konfliknya tuh saat dia udah menemukan cara untuk dia menjadi juara, tapi gak ada orang yang mau percaya sama dia, gak ada yang mau mempercayai bahwa oh iya nih dia udah berubah, udah pinter. Nah, itu kan bisa jadi konflik kan. Nah, itu bisa kalian jadikan, tapi dengan syarat kalian fokus pada ide cerita kalian yang sesungguhnya. Kedua adalah memunculkan kejutan dalam cerita. Plot twist. Plot twist ini adalah salah satu yang paling duar dan yang paling sering banget dipakai. Sampai-sampai kita tuh sebagai baca kayak, hah ini beneran nih? Saking kan ini adalah kejutan dalam cerita. Kadang-kadang tuh kayak kejadian-kejadian yang gak keduga. Jadi kalian munculkan aja, contohnya kayak peran yang udah jadi temen tiba-tiba kayak jahat. Nah, tapi bikinnya tuh yang natural gitu, jangan yang kayak tiba-tiba dijahat terus gak ada sebabnya. Harus ada sebabnya ya, biar kayak orang pas baca konfliknya kayak kerasa banget gitu feel marahnya itu. Lalu ada namanya kembangkan konflik, menjadikan anak konflik. Terus lalu hadirkan informasi terbaru. Ini wajib. Kayak informasi-informasi terbaru, bukan cuma fokus saja pada konfliknya, tapi bikin ada informasi-informasi terbaru di dalam konfliknya. Nah, ini dah, selain bikin ending tadi, aku juga sering banget bikin ini, menulis poin per bab. Contohnya bab 1, aku menjelaskan tentang pertemuan aja, pertemuan singkat antara A dan juga B, dan perkenalan mereka berdua, terus kesukaan mereka berdua. Pokoknya aku selalu nulis bab 1 itu tentang biodata, tapi gak biodata yang biar semua harus tahu di situ, tapi kayak biodata yang dia kayak dia anak basket, dia tinggi, dia putih, dia kulitnya coklat, dia sering naik motor, kayak gitu-gitu aja. Terus dia punya teman yang ini gitu. Gitu aja. Terus itu tuh biasanya kalau kalian udah nulis poin per poin untuk bab per bab, kadang-kadang untuk bisa melanjutkan ceritanya kalian tahu, oh jadi alur cerita yang tadi udah kalian bikin dari awal sampai akhir itu tuh bisa terjalin dengan sempurna kalau kalian nulisnya poin per poin untuk bab per bab.
Misalnya bab pertama tentang pertemuan, bab kedua tentang pertemanan, bab ketiga mulai itu ada apa ya, ada percik-percikan asmara dikit, keempat ada turnamen, contohnya kayak ya bikin aja lah alur-alur cerita atau poin per bab yang sebisanya gitu. Nah mungkin cuman segitu dulu kayaknya informasi yang bisa aku sampaikan ke kalian untuk the next video. Mungkin nanti aku akan cari kesempatan untuk kita bisa ngebahas tentang kita akan membahas selanjutnya tentang sudut pandang dalam novel. Ini tuh penting banget. Jadi kalian nggak bingung nanti kalau kalian udah cerita, aku nih nanti nulisnya pakai sudut pandang orang pertama kah, orang pertama sampingan, orang tiga pengamat, atau orang ketiga yang serba tahu. Jadi kalian tahu tuh nulisnya mau pakai tokoh, pakai aku kah, gue kah, lo kah, atau ceritakan semuanya. Oke. Kalau kalian penasaran dengan cerita selanjutnya, jangan lupa like tombol subscribe. Jangan lupa like juga videonya, dan kalian komen kalau kalian pengen dibahas tentang apa. Dan ini juga aku dapatkan karena dulu aku pernah ngikut salah satu seminar khusus untuk kepenulisan, tapi memang sebenarnya memang bukan dibuat oleh orang-orang yang S1, S2 sastra atau gimana, tapi orang-orang yang memang seminarnya tuh isinya orang-orang yang pengen belajar tentang kepenulisan dan berani mengemukakan pendapat, karena berani mengungkapkan pendapat itu baik guys. Itu kita bisa introspeksi kurang lebih kita di mana. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.